An Qian tidak ingin mempermalukan Gu Jingjing. Jadi dia mengambil kembali cek itu. Tapi karena Gu Jingjing telah menyelamatkan hidupnya, dia juga merasa tidak nyaman tidak melakukan apa-apa. Dengan demikian, setelah An Qian mengambil cek itu, dia mengeluarkan kartu nama, menyerahkannya kepada Gu Jingjing. Jika Anda tidak ingin mengambil cek, maka mari berteman. Ini kartu nama saya. Jika Anda memerlukan sesuatu di masa depan, jangan ragu untuk menghubungi saya. Selama saya bisa membantu, saya tidak akan berusaha. Dibandingkan dengan uang, jaringan sebenarnya lebih berharga. Gu Jingjing tidak menolak saat ini. Bukan karena dia serakah, tetapi An Qian hanya ingin berteman dengannya. Jika dia tidak setuju lagi, dia akan tampak sombong. Selain itu, dia membutuhkan teman dan jaringan. Gu Jingjing tidak terlalu memikirkan dirinya sendiri. Dia percaya jaringan akan sangat membantu. Itu sepenuhnya terserah kehendak orang lain. Melihat Gu Jingjing menerima kartu itu, An Qian segera mengulurkan tangannya. Senang bertemu Anda. Namaku An Qian. Gu Jingjing memegang tangannya sekaligus. Senang bertemu Anda juga. Saya Gu Jingjing. Beginilah cara mereka bertemu secara resmi. Maaf, aku harus pergi sekarang. Ibuku akan khawatir jika dia tidak bisa menemukanku. Tolong jangan beritahu polisi bahwa saya terlibat. Saya tidak ingin mendapat masalah. Kemudian sebelum An Qian bisa menjawab, Gu Jingjing berbalik dan pergi. Hei! An Qian ingin menghentikan Gu Jingjing. Dia belum memiliki nomor teleponnya. Tapi Gu Jingjing berjalan terlalu cepat. Ketika An Qian berlari ke pintu masuk tangga, Gu Jingjing sudah pergi. Tapi Yang Hao masih di sana. An Qian tidak bisa pergi. Jadi dia menyerah. Beberapa menit kemudian, ada seseorang muncul di balkon terbuka. Kepala itu adalah pria parubaya berjas putih. Dia berusia sekitar 50 tahun. Dan diikuti oleh dua dokter pria, yang berusia sekitar 30 tahun. Qian, kamu baik-baik saja? Pria parubaya bergegas ke An Qian pernah muncul. Dia bertanya dengan khawatir. Ayah, aku baik-baik saja, jawab An Qian. Bagus, itu hebat. Ayah An Qian akhirnya lega, melihat An Qian aman. Dia kemudian melirik balkon yang terbuka. Hanya ada Yang Hao, yang masih tak sadarkan diri di tanah, dan tidak ada orang lain. Ayah An Qian bertanya, di mana gadis yang telah menyelamatkan hidupmu? Oh, dia pergi kalau ibunya akan khawatir. Dan dia juga tidak ingin polisi mengetahui keterlibatannya. Dia tidak ingin mendapat masalah. An Qian memberitahu ayahnya apa yang dikatakan Gu Jingjing. Apakah kamu berterima kasih padanya? Ayah An Qian bertanya lagi. Aku memberinya cek seharga 500.000 yen. Tapi dia tidak mau menerimanya. Lalu aku menyerahkan kartu namaku padanya untuk berteman. Akhirnya dia menerima. An Qian menjawab. Ayah An Qian juga terkejut. Dia sekarang merasa lebih hormat daripada berterima kasih kepada Gu Jingjing. Sebenarnya, bahkan jika Gu Jingjing telah mengambil uang itu, mereka tidak akan menyalahkannya karena itu. Karena dia memang telah menyelamatkan hidup An Qian. Keluarga An tahu bersyukur. Jika Gu Jingjing meminta lebih banyak uang, mereka akan memberikannya tanpa penundaan. Gu Men telah kembali ke kamar pasien lebih awal dari Gu Jingjing. Dia tidak menemukan Gu Jingjing, dan langsung khawatir. Dia menjatuhkan sekantong apel, pergi mencari putrinya. Tetapi begitu dia meninggalkan kamar pasien, Gu Jingjing kembali. Gu Men tahu dia sedang bereaksi berlebihan, jadi dia tidak menyalahkan Gu Jingjing. Gu Jingjing sedikit, tetapi tidak terlalu terkejut. Karena apa yang terjadi kemarin, itu normal bahwa An Qian akan mengunjunginya. Dan mudah bagi An Qian untuk mencari tahu di kamar mana dia berada. Karena An Qian bekerja di rumah sakit. Ketika Gu Jingjing pergi kemarin, An Qian kemudian menyadari Gu Jingjing, atau ibunya, harus menjadi pasien di rumah sakit ini. Atau, mungkin dia dan ibunya ada di sini untuk mengunjungi pasien lain.
Jika Gu Jingjing adalah seorang pasien, dia bisa bertanya pada meja informasi. Jika Ibu Gu Jingjing adalah seorang pasien, maka tidak mungkin bagi An Qian untuk menemukan mereka, karena dia tidak tahu apa nama Ibu Gu Jingjing. Jika mereka hanya pengunjung, An Qian pikir dia mungkin lebih baik menyerah. Ketika An Qian kembali bekerja dan melewati meja informasi, dia bertanya kepada rekannya apakah ada seorang pasien bernama Gu Jingjing. Yang mengejutkannya, dia benar. Jadi dia pergi mengunjunginya pagi ini. Miss An, selamat datang. Gu Jingjing berdiri dan menyambutnya. Ini pasti ibumu. An Qian menatap Gu Men. Ya, jawab Gu Jingjing. Senang bertemu denganmu, Ibu Gu Jingjing. Namaku An Qian. Saya teman Gu Jingjing. An Qian menyapa Gu Men. Sebenarnya, An Qian bingung tentang bagaimana memanggil Ibu Gu Jingjing. Gu Men berusia sekitar 40 tahun, sedangkan dia berusia 27 tahun. Jika dia memanggil Gu Men, Bibi, Gu Men lebih muda dari bibinya. Tetapi jika dia menyebut Gu Men, Sister, itu tidak pantas juga. Karena dia mengatakan dia adalah teman Gu Jingjing. Gu Jingjing berusia 18 tahun, dan 10 tahun lebih muda darinya. Jika dia membiarkan Gu Jingjing memanggilnya Bibi, Gu Jingjing tidak akan menerima. Dan dia juga tidak. Karena dia belum setua itu dipanggil Bibi. Itu adalah usia yang memalukan. An Qian berharap dia berusia awal 20-an. Jika dia berusia awal 20-an, dia akan menjadi muda dan bebas. Dan tidak akan khawatir akan segera menikah. Tapi dia tidak punya pacar sekarang. Bagaimana dia bisa menikah? Selain itu, dia ingin menikmati kehidupan lajang selama beberapa tahun lebih lama. Dia tidak ingin menikahi seseorang secepat itu. Baik, dia terlalu jauh. Meskipun ada perbedaan usia 10 tahun antara dia dan Gu Jingjing, dia tidak merasa Gu Jingjing adalah seorang gadis remaja, tetapi seorang wanita dewasa menyukainya. Mungkin itu adalah prekursor. Senang bertemu denganmu, Nona An. Sapa Gu Men menyapa An Qian. Meskipun dia bingung mengapa Gu Jingjing punya teman yang jauh lebih tua darinya, Gu Men tidak repot-repot berpikir lebih jauh. Dia tidak membatasi kebebasan Gu Jingjing untuk berteman. Dia hanya ingin Gu Jingjing memiliki prinsip sendiri. Ini untuk Gu Jingjing. Semoga dia bisa segera pulih. An Qian memberikan hadiahnya kepada Gu Men. Terima kasih banyak, Nona An. Saya tidak tahu bagaimana harus berterima kasih untuk itu. Gu Men agak malu, karena dia tahu hadiah itu tidak murah. Tapi dia mengambilnya pada akhirnya karena itu adalah hadiah dari seorang teman. Dia tidak ingin menolak kebaikan. Bukan apa-apa, An Qian tersenyum. Bab 7 Gu Men menyimpan hadiah itu di atas meja dekat tempat tidur. Lalu menyerahkan secangkir air kepada An Qian. Terima kasih banyak. An Qian mengambil air dan berterima kasih dengan sopan. Tanya Qian. Oh, aku baik-baik saja sekarang, dan siap untuk pergi, jawab Gu Jingjing. Benarkah? An Qian senang untuk Gu Jingjing. Selamat. Terima kasih, kata Gu Jingjing. Setelah beberapa saat, An Qian berjalan Gu Jingjing dan ibunya keluar dari rumah sakit. Gu Men tahu An Qian bekerja di rumah sakit ini. Dia tidak ingin mengganggu An Qian. Jadi dia tidak setuju. Tapi An Qian bersikeras. Jadi Gu Men menerima tawarannya. Sementara di jalan keluar, An Qian sudah memanggil taksi untuk mereka. Gu Men tidak bisa cukup berterima kasih pada An Qian atas apa yang telah dilakukannya. Adapun Gu Jingjing, dia merasa tenang. Tapi dia masih berterima kasih kepada An Qian karena kesopanan. Ketika Gu Jingjing akhirnya meninggalkan rumah sakit, dia merasa sangat bebas dan nyaman. Setelah setengah jam, keduanya akhirnya pulang. Gu Jingjing dan ibunya tinggal di gang tua di distrik lama. Itu terlalu tua dan akan dihancurkan cepat atau lambat. Oleh karena itu, Gu Jingjing dan ibunya tidak akan tinggal di sini lebih lama. Rumah ini adalah milik kakek nenek Gu Jingjing. Ketika kakeknya meninggal 10 tahun yang lalu, neneknya pindah untuk tinggal bersama paman tertuanya, Gu Qinxiang. Dan rumah itu menjadi rumah Gu Jingjing dan ibunya. Tetapi mereka perlu membayar sewa. Karena mereka adalah keluarga.
Gu Jingjing dan ibunya hanya perlu membayar setengah dari sewa. Itu adalah daerah tua di distrik lama dengan fasilitas lama, jadi sewanya tidak tinggi. Rumah itu memiliki 2 lantai. Setiap lantai sekitar 40 meter persegi. Lantai pertama adalah ruang tamu, dapur, dan kamar mandi. Dan ada 3 kamar di lantai 2. Di masa lalu, ketika keluarga Gu tinggal bersama, kakek nenek Gu Jingjing telah berbagi kamar. Paman sulungnya, Gu Qinxiang, dan paman ketiga, Gu Qinyang, telah berbagi kamar lainnya. Sementara kamar ketiga dibagi oleh Gu Qing dan Gu Men. Sangat ramai. Kemudian, Gu Qinxiang menjadi kaya dan membeli rumah lain. Gu Qinyang mendapatkan pekerjaan cradle to grave dengan rumah yang dialokasikan oleh perusahaannya. Keluarga Gu telah menjalani kehidupan yang lebih baik setelahnya. Tetapi rumah tua ini telah ditinggalkan dengan beberapa perabot dasar, tanpa peralatan rumah tangga. Gu Jingjing heran mengetahui bahwa keluarganya sangat miskin. Tang Aining, dalam inkarnasinya sebelumnya, tidak pernah hidup dalam kehidupan yang begitu menyedihkan. Untungnya, Gu Jingjing tidak merasa putus asa, tetapi puas, karena dia memiliki cinta mendalam yang kuat dari ibunya. Dia ingin mendapatkan uang sesegera mungkin untuk membiarkan Gu Men menjalani kehidupan yang makmur. Hal pertama yang ingin dilakukan Gu Jingjing setelah mendapat uang adalah membeli rumah besar, lalu membeli pakaian bagus dan produk perawatan kulit mahal untuk Gu Men. Dia ingin ibunya menikmati hidupnya. Gu Men sebenarnya bukan wanita tua. Dia baru berusia 39 tahun. Ada banyak yang bisa dia lakukan selama sisa hidupnya. Selama 18 tahun, Gu Men tetap melajang. Gu Men memang cantik dan memiliki banyak pengagum. Tetapi dia tidak ingin Gu Jingjing merasa tidak nyaman. Jadi dia tidak pernah setuju untuk menikah lagi. Karena Gu Jingjing telah dewasa sekarang, mungkin sekarang saatnya bagi Gu Men untuk mengejar kebahagiaannya sendiri. Jadi Gu Jingjing memutuskan untuk menemukan ibunya pria yang baik di masa depan. Adapun ayah biologis Gu Jingjing, Gu Men tidak pernah membicarakannya. Bahkan kerabat mereka tidak tahu siapa dia. Yang diketahui Gu Jingjing hanyalah bahwa Gu Men ketika dia baru berusia 19 tahun. Gu Men berada di semester kedua sebagai mahasiswa baru di kampusnya. Kemudian dia keluar dari sekolahnya dan pulang. Pada saat itu, keluarga Gu semua tercengang oleh kenyataan. Itu di luar imajinasi mereka bahwa gadis paling jinak di keluarga mereka akan melakukan hal yang begitu buruk. Itu merupakan penghinaan besar bagi mereka. Mereka semua sepakat untuk meminta Gu Men menggugurkan bayinya. Gu Men tidak mau menggugurkan anaknya. Untuk menjaga bayinya, Gu Men meninggalkan keluarganya dan bekerja di luar sendirian. Itu adalah saat yang sulit. Gu Men belum berhasil mendapatkan pekerjaan apapun karena kaannya, dan Gu Qing telah merawatnya. Kakek Gu Jingjing masih hidup pada waktu itu, dan dia selalu mencintai Gu Men, putri bungsunya. Jadi dia membawa Gu Men pulang pada akhirnya. Jingjing, istirahat dulu di tempat tidur. Saya akan memasak sekarang. Dan jangan lupa ganti baju Anda. Saya akan mencuci baju nanti, kata Gu Men. Bu, kamu bisa memasak, dan biarkan aku mencuci pakaian. Gu Jingjing merasa kasihan pada Gu Men, yang kurus dan selalu mengingatkannya pada ibunya dari kehidupan terakhir. Dia ingin melakukan sesuatu untuknya. Tidak, kamu pasiennya. Gu Men tidak setuju. Aku baik-baik saja sekarang, bantah Gu Jingjing. Setengah jam kemudian, makanan sudah siap. Karena mereka menjalani kehidupan yang buruk, makanannya sangat sederhana. Mereka tidak memiliki daging secara normal, kecuali hari ini. Karena Gu Jingjing baru saja meninggalkan rumah sakit. Selama makan malam, Gu Men terus mengirim daging ke mangkuk Gu Jingjing. Sementara dirinya sendiri tidak memiliki sepotong sama sekali. Gu Jingjing tersentuh dan hampir menangis. Sebenarnya, Gu Men sekarang membutuhkan nutrisi lebih dari Gu Jingjing. Bu, ada cukup daging. Silakan ambil sendiri. Hari ini panas.
dan lebih baik kita tidak menyerahkannya pada malam hari. Itu akan bau. Gu Jingjing segera memberi Gumen beberapa potong daging. Gumen pasti tahu apa yang ada di pikiran Gu Jingjing. Tapi dia tidak menolak karena dia tidak ingin menyakiti putrinya. Namun, dia merasa sedih di hatinya. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak mampu memberi putrinya kehidupan yang baik. Setelah makan malam, Gumen mendesak Gu Jingjing untuk beristirahat di kamarnya. Gu Jingjing tidak ingin berbaring, tetapi untuk nongkrong di jalan antik. Dia ingin mencoba mata gioknya dan memenangkan sejumlah uang. Gu Jingjing mengeluarkan tabungannya sebesar 500 yuan dan kartu ID-nya. Bu, saya ingin jalan-jalan, dan saya akan segera kembali. Gumen khawatir, karena Gu Jingjing baru saja meninggalkan rumah sakit. Tapi, kamu perlu istirahat sekarang. Jangan khawatir, Bu. Saya baik-baik saja sekarang. Jalan-jalan dan sinar matahari juga baik untuk kesehatan saya. Jawab Gu Jingjing. Tapi, Gumen masih sedikit khawatir. Bu, aku bukan gadis kecil lagi. Saya akan merawat diri sendiri. Dan, saya membawa ponsel saya. Anda bisa menelepon saya jika Anda khawatir, kata Gu Jingjing untuk menghibur ibunya. Bab 8 pada akhirnya. Gumen berkompromi. Maka kamu harus berhati-hati. Dan panggil aku begitu kamu merasa tidak nyaman. Aku akan. Jawab Gu Jingjing. Lalu pergi keluar. Ketika Gu Jingjing keluar di jalan, dia melihat telepon di tangannya dengan sangat tidak suka. Itu telepon tua yang murah. Sejujurnya, Gu Jingjing sudah terbiasa dengan smartphone. Dan dia tidak menyukai yang lama dengan tombol di atasnya. Saya akan menghasilkan uang dan membeli smartphone untuk ibu dan saya sendiri. Gu Jingjing berpikir sendiri. Tidak ada bus langsung dari tempat tinggal Gu Jingjing ke pasar barang antik. Jadi dia memutuskan untuk pindah dari pusat kota. Untungnya, itu bukan jam sibuk. Dan Gu Jingjing hanya butuh 20 menit untuk tiba di pusat kota. Gu Jingjing turun dari bus. Dan berjalan ke depan sejauh 300 meter lagi untuk naik bus berikutnya ke pasar barang antik. Ada banyak toko perhiasan dari merek-merek terkenal di sekitar pusat kota. Gu Jingjing tertarik dengan giok yang diperlihatkan di jendela toko perhiasan terdekat. Dia ingin masuk dan melihat-lihat. Meskipun dia tahu bagaimana menyerap kekuatan, dia belum berlatih, dan ingin tahu tentang perasaan itu. Tetapi ketika dia baru saja memasuki toko, dia mendengar suara wanita asam. Wow! Bukankah ini Gu Jingjing? Apa? Anda berani berjalan di toko perhiasan ketika Anda tidak punya uang untuk makan sendiri? Ya. Ketika Gu Jingjing di sekolah, dia dikenal karena kemiskinannya. Meskipun Gumen memberinya uang saku setiap hari, yang cukup untuk makanannya, ia terbiasa menabung uang sebanyak yang ia bisa, dan biasanya makan roti kukus sebagai makan malamnya. Begitulah cara dia berhasil menghemat 500 yuan. Gadis yang telah secara verbal melecehkan Gu Jingjing bernama Shao Feifei. Dia adalah teman sekelas Gu Jingjing. Kembali di kelas, Shao Feifei selalu menertawakan Gu Jingjing. Dia akan melemparkan pelecehan di Gu Jingjing, membuang sampah ke mejanya dan bahkan merusak buku pelajarannya. Alasan mengapa Shao Feifei sangat membenci Gu Jingjing, bukan karena Gu Jingjing berasal dari keluarga miskin, tetapi karena Gu Jingjing lebih cantik darinya. Shao Feifei, yang disebut gadis tercantik, di antara para siswa sangat cemburu pada Gu Jingjing. Gu Jingjing hanyalah seorang gadis miskin dari keluarga miskin. Bagaimana dia bisa lebih cantik dari Shao Feifei? Dan ada gadis lain dengan usia yang sama berdiri di samping Shao Feifei. Tetapi Gu Jingjing tidak tahu siapa dia. Semua orang di toko berbalik dengan satu persetujuan, menatap Gu Jingjing. Orang-orang yang berpendidikan tetap tenang. Sementara mereka yang sombong mengenakan wajah tidak suka. Terutama ketika Gu Jingjing muncul dengan pakaian usang. Itu adalah penghinaan bagi orang kaya untuk berada di tempat yang sama dengan orang miskin. Tapi Gu Jingjing mengabaikan mereka semua kecuali Shao Feifei. Ini bukan rumahmu. Mengapa saya tidak bisa berada di sini? Dia berdebat. Yah, bisakah kamu membeli sesuatu di sini? Shao Feifei menertawakan Gu Jingjing.
lalu mengenakan wajah berlebihan dengan terkejut. Wah, apakah kamu berencana untuk mencuri sesuatu? Pada saat itu, pandangan semua orang tentang Gu Jingjing berubah, terutama para pekerja yang waspada. Mereka jelas percaya apa yang baru saja dikatakan Shao Feifei. Gu Jingjing kesal. Shao Feifei, Anda tidak punya bukti untuk itu. Dan saya bisa menuntut Anda karena pencemaran nama baik. Matanya penuh kedinginan. Kamu, Shao Feifei takut dengan tampilan Gu Jingjing pada awalnya. Kemudian Gu Jingjing lebih kaget membantah. Di masa lalu, tidak peduli bagaimana Shao Feifei menertawakan Gu Jingjing. Gu Jingjing selalu diam. Mengapa? Saya akan tinggal dan melihat apa yang dia mampu. Shao Feifei mengangkat suaranya. Dia tidak ingin melarikan diri di depan Gu Jingjing. Di matanya, Gu Jingjing hanyalah seorang siswa miskin tanpa kekuatan, kekayaan atau dukungan. Lalu dia memandang Gu Jingjing dengan agresif. Saya tidak berpikir saya harus membeli sesuatu hanya karena saya sudah masuk. Gu Jingjing berdebat lagi. Jika Anda tidak akan membeli apapun, maka Anda seharusnya tidak masuk. Shao Feifei bersikeras. Aku ingin melihat dulu. Dan itu bukan urusanmu, kata Gu Jingjing. Kamu tiba-tiba. Shao Feifei tidak tahu bagaimana untuk membalas. Gu Jingjing kemudian mengabaikannya, berjalan langsung. Meskipun orang-orang kaya itu tidak menyukai orang miskin, tidak ada yang menghentikan Gu Jingjing. Sama seperti apa yang dia katakan. Anda tidak perlu membeli sesuatu hanya karena Anda sudah masuk. Tapi semua pekerja di toko perhiasan mengawasi Gu Jingjing, seolah dia adalah pencuri sejati. Sebenarnya, ada banyak monitor di toko, dan semua perhiasan terkunci dalam kacamata tebal dan berat. Tidak mudah mencuri sepotong dari mereka. Gu Jingjing merasa tidak nyaman di bawah kecurigaan, tapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia pergi ke daerah giok, dan fokus pada mereka. Beberapa detik kemudian, ada lapisan kabut putih muda muncul di atas batu giok itu. Dan kabut itu persis kekuatan yang dibutuhkan Gu Jingjing. Namun, kabutnya tipis, yang berarti giok itu tidak cukup baik. Jadi Gu Jingjing harus menyerah. Tetapi bagaimana mereka bisa begitu yakin bahwa dia tidak dapat membelinya sepanjang hidupnya? Dia miskin untuk saat ini. Tetapi itu tidak berarti dia tidak mampu membeli komoditas mahal di masa depan. Gu Jingjing memandang kedua wanita itu. Mereka berusia sekitar 40 tahun dengan penampilan bagus. Keduanya mengenakan gaun mewah, meskipun sedikit lebih. Terutama yang tepat. Ada 3 berlian, emas, dan cincin giok di sekitar kedua jarinya.